berada di sebelah utara lapangan tembak Balur Karanganyar. Lokasinya yang berada di pinggir sungai dan di sebelah barat jembatan yang terdapat balok besar kayu Donoloyo yang memiliki misteri tersendiri menambah angkernya tempat ini. Pada zaman dahulu ada seseorang yang memindahkan kayu Donoloyo tersebut dan meninggal, sedangkan kayu tersebut kembali sendiri ke tempatnya. Keberadaan kayu Donoloyo menurut cerita pada zaman dahulu merupakan kayu dari hutan Donoloyo Wonogiri yang dikenal keangkerannya, dan apabila Keraton Solo membutuhkan bahan bangunan kayu, maka kayu Donoloyo akan berada di tepi sungai Bengawan. Sedangkan pohon jati hutan Donoloyo tidaklah sembarangan orang yang berani dan bisa menebangnya. Orang pilihan dan menggunakan ritual tertentu, dan lagi jika Keraton Solo memerlukan harus orang pilihan dan menggunakan ritual tertentu. Kayu Donoloyo tersebut akan berhenti sendiri di Sungai Bengawan mendekati wilayah Keraton Solo. Sedangkan yang berada di dekat lokasi makam Eyang Minggir Benowo sendiri merupakan kayu Donoloyo yang terdapat dan diinginkan oleh Danyang penunggu wilayah sini. Makam Eyang Minggir Benowo merupakan makam seorang bangsawan yang meninggal hanyut terbawa arus sungai dan berhenti atau minggir di tempat ini. Seorang bangsawan yang tidak diketahui siapa namanya dan dari mana, hanya dapat ditelisik dari sandangan yang dikenakan pada saat itu. Yang menemukan Eyang Minggir Benowo adalah seorang pencari ikan yang mana pada saat itu menemukan jasad yang mengapung di pinggir dalam keadaan sepi ikan. Lalu berujarlah pada penjala ikan jika mendapat banyak ikan akan mengubur jasad tersebut. Sungguh ajaib, setelah berujar terjadilah keajaiban. Jala yang ditebar berulang-ulang banyak berisi ikan. Setelah itu Mbah Mino, sebutan penjala ikan tersebut, mengubur jasad tersebut di pinggir sungai. Nama Mino diambil dari nama ikan dalam bahasa Jawa. Sedangkan untuk nama Eyang Minggir Benowo diambil dari minggir atau pinggir Benowo karena jasad berada di pinggir desa Benowo atau sungai Benowo. Suasana yang nyaman rindang karena banyak pohon-pohon beringin yang usianya ratusan tahun. Di bawah rindang serta suasana yang nyaman menenteramkan hati dan membuat lantunan doa-doa menjadi khidmat. Tentunya mendatangi sebuah makam yang paling utama adalah berziarah untuk mendoakan agar arwah yang bersemayam di wilayah ini mendapat ampunan dari dosa maupun kesalahan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, serta agar si arwah memperoleh tempat yang layak di sisinya. Setelah berdoa di makam Eyang Minggir Benowo, yang di situ hanyalah terdapat satu makam saja, sisanya adalah tempat luas, terdapat banyak pohon beringin sehingga dapat meditasi di bawah pohon beringin dengan nyaman. Meditasi di tempat sepi bagi spiritual merupakan ritual wajib yang mana jika tidak dilakukan akan terasa kurang. Karena sebuah kebiasaan
kebiasaan yang sudah mengakar dalam hati sanubari dalam menyatukan diri dengan semesta raya. Boleh percaya atau tidak, jembatan kayu tersebut hingga kini masih bertahan, kendati jalan di sampingnya telah diaspal. Dulu sudah pernah mau diaspal tapi gagal. Kejadian tersebut bukanlah sekali namun berkali-kali. Jembatan kayu tersebut tetap dipertahankan apa adanya.